Please dong, ayo cepet cepet. Lur, piye kabare? Semangate masih membara toh? Sore ini aku mau mengantar pesanan ikan nila untuk Teh Ocha. Loh, mau kemana? Ini Bu, ngantar ikan. Ih, buat aku aja deh ikannya ya. Waduh, jangan Bu. Udah pesannya Teh Ocha. Ih, bantuin aku dong, aku lagi ada pesanan abon. Aduh, nggak berani Bu. Ini Biarin udah aku bayarin deh, nanti bilang aja kan yang Ocha dibeli sama ibu ya. Teh Ocha. Jangan udah. Waduh Lur, repot iki kalau urusan sama mak-mak. Ih, please dong, ayo cepet cepet ya. Aku mending ngalah deh Lur. Oh iya, aku lagi ada di Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ketersediaan ikan nila di Kecamatan Cijambe, Subang emang terbilang cukup melimpah. Tapi yo, wis lah. Emang nasib Teh Ocha belum berjodoh sama ikanku. Setelah ikan nila merah iki bersih dari sisi dan isi perutnya, aku antar ke UMKM dulu yo. Bu, ini Bu, ikannya Bu udah dibersihin Bu. Oh iya, aku minta tolong langsung dikukus aja ya Dul ya. Terus itunya tulangnya dipres aja. Oh, ya Bu. Ya. Oh, ya. Langsung aja ke sana ya. Ya. Iya Bu, aku manut wae. Iki lho Lur, proses pertama untuk mengolah ikan nila menjadi abon, yo harus dikukus dulu ikannya. Untuk menjadi abon, biasanya memakai bahan ikan nila yang ukurannya besar-besar Lur. Maklum deh, ikan nila dagingnya terbilang standar, tidak banyak-banyak amat. Sementara untuk duri atau tulangnya, yo cukup banyak Lur. Nah, iki loh bukti nih, tulang ikan dari hasil produksi abon bisa sebanyak iki. Oleh Bu Aas, tulang ikan nila ini tidak dibuang kok Lur. Biasanya terpakai untuk produk olahan lain seperti kerupuk dan stik tulang ikan nila. Kreatif banget toh. Wah, aku jadi kepikiran nih. Mau aku bikin olahan inovasi dari sisa tulang ikan nila yang udah dipresto iki Lur. Bu, Ya, saya Bu. minta tulang ikannya yang dari presto Ibu ya. Boleh, boleh. Oh, Teh Ocha Bu. Oh iya, siap, Ya, siap. tadi pesanan ikannya kan jatuh ke sini. Iya, benar. Asik Lur. Paling enggak aku ndak tangan kosong lah ketemu Teh Ocha nanti. Ikan nilane ndak ada, ngasih duri dan tulangnya pun ndak popo yo. Makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Dul. Cukup segitu? Cukup Bu. Lur, proses pengukusan ikan nila tadi akan memudahkan kerja pada proses ini Lur. Sambil direndam dengan air, daging, kulit, dan tulang ikan nila akan dipisahkan. Untuk menjadi bahan abon, emang cuma daging ikan nilane wae Lur yang terpakai. Biasanya sih, sekali produksi minimal memakai sekitar 4 kg daging ikan nila Lur. Nah, dari 4 kg daging ini nantinya akan menyusut menjadi sekitar 1 kg abon ikan nila siap konsumsi. Lanjut yo, masak daging ikan nila yang udah hancur bersama dengan bumbu dan rempah-rempah. Salah satu racikan bumbu kuning ini Lur, terdapat kunyit di dalamnya. Kunyit terbukti ampuh mengurangi aroma amis pada daging ikan nila.
Setelah dirasa cukup kandungan airnya, tambahkan minyak untuk menggoreng menjadi abon. Minyaknya harus banyak ya lur, supaya abon bisa matang dengan sempurna. Harus sering-sering diaduk yo, biar abonnya matang merata dan tidak cepet gosong. Tandanya kalau sudah matang, warnanya berubah jadi kecoklatan dan kadar minyak juga menyusut lur. Selanjutnya tinggal masuk ke mesin putar iki lur. Dengan sendirinya membuat minyak abone pada keluar tuh. UMKM abon ikan iki lur menjadi oleh-oleh khas dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Unik ya lur, kalau biasanya abon terbuat dari daging sapi, yo iki pakai daging ikan nila. Dibanding sapi, ikan nila ndak kalah bergizi kok lur. Ternyata Teh Ocha udah mulai sibuk sama bahan masakan itu. Sebenarnya tadi mau bikin kroket daging ikan nila, tapi semoga Teh Ocha ndak marah ya kalau tahu yang kubawa cuma tulangnya aja. Bahan kroketnya udah komplit nih lur. Ada tepung, mentega, panir, telur ayam, cabai, bombay, keju, wortel, daun bawang, dan pastinya kentang. Kroket menjadi salah satu kudapan yang banyak disukai lur. Terbuat dari kentang yang dihaluskan dan diisi dengan aneka sayur ataupun rogut di dalamnya. Setelah wortel, bawang bombay dan cabai rawitnya diiris juga ya lur, biar ada wangi dan pedes-pedes sih. Jangan lupa daun bawang juga yo. Pokoknya semua termasuk kentang dan keju dipotong-potong wae lur, biar gampang untuk proses selanjutnya. Teh Ocha, Ya, maaf, tadi ikannya dibajak UMKM, jadi tinggal tulangnya aja. Loh kok bisa? Kan aku minta ikan, Dul. Tapi tulangnya masih bisa kok. Ya deh, boleh. Udah, ketemu dulu ya. Ya, makasih ya, Dul. Syukurlah lur, Teh Ocha ndak sampai marah sama aku. Walaupun cuma duri dan tulang ikan, rasanya ndak kalah mantul kok teh. Berhubung udah di presto sebelumnya, tulang ikannya jadi mudah saat kutumbuk. Jadi empuk, mirip seperti adonan bakso iki. Caca, Ya, Dul. mana bahan lainnya biar aku tumis sekalian? Ya, Dul. Nanti sekalian minta ditumis ya, Dul. Oh, ya deh. Urusan tumis-menumis isian kroket biar aku aja lur. Teh Ocha nanti biar bikin adonan untuk kroketnya. Pertama, masukkan bawang bombaynya lur. Kalau udah harum, wortel dan cabai rawit bisa menyusul kemudian. Kalau udah agak empuk, tulang ikan nilane bisa langsung masuk ke wajan yo. Wah, aromanya menggoda banget iki lur. Sip lah, kalau udah mateng bisa langsung diangkat lur. Udah matang nih. Nah, tinggal aja dulu biasa aja. Oh ya, tinggal dulu ya teh. Ya. Biar Teh Ocha yang lanjut menyempurnakan kroket buatannya. Kata Teh Ocha, kentang yang digoreng akan terasa lebih gurih ketimbang dikukus atau direbus. Setelah kentangnya matang, angkat dan lanjut ulek sampai lembut yo. Jangan lupa juga tambahkan tepung terigu dan telur biar adonan kroketnya ndak ambiar saat nanti digoreng lagi. Sip lah, kalau tekstur kentangnya dirasa udah pas,
Tinggal masukin aja nih tumisan tulang nila ke dalamnya lur. Bikin yang gedong ya teh, biar puas nanti saat menyantapnya. Setelah ketutup rapat, tinggal balurin aja ke telur dan tepung panirnya lur. Lanjut teh, kroket tulang ikan nila nih tinggal digoreng aja kok. Menggorengnya pakai minyak yang agak banyak dan jangan sering dibolak-balik yo, biar ndak hancur juga toh. Aduh, wangi nih kecium sampai ke rumah yo lur. Wah, berhasil juga iki lur. Kroket spesial isi tulang ikan nila. Tampilannya menggoda banget yo. Kelihatannya enak nih. Yuk, kita makan yuk. Ayo makan. Secantik tampilannya, cita rasa kroket tulang ikan nila juga ndak kalah juara lur. Renyah di bagian luarnya, tapi lembut dan gurih lapisan kentang dan isiannya. Ndak takut duri ikannya yang nyangkut di tenggorokan lur. Semuanya udah lunak dan terasa sangat lembut. Makan satu potong, yo mana cukup, nambah ah. Mau ndak lur? Yo buat sendiri di rumah. Terletak di wilayah kaki Gunung Tangkupan Perahu, keindahan desaku udah warawiri masuk TV lur. Sering banget loh kru liputan datang kemari untuk mengangkat potensi yang ada di desaku ini. Wis lah, rapopo. Sore ini aku mau cari keong sawah aja lur. Rencana nih Teh Aura mau aku ajak buat bantu-bantu. Dul, kemana Dul? Ini antar suluh. Lagi apa teh? Ini lagi balik-balikin kampung. Nah, ini Mas Danang talentnya. Oh ini. Ya, namanya Aurora. Ayo. Apa-apaan nih talent-talent aja? Oh, ini lagi mau cari keong sawah sama saya kok. Loh, Mas Gundul juga di sini. Lagi ngapain ya kamu? Ragam juga di sini. Nah, ngikutin Gundul terus Ragam. Kita mau syuting sama Aura. Lah, orang dia udah janjian sama aku. Lah, kita mau Gimana sih Pak RT? sampai ke air terjun loh. Syuting masih besok. Iya. Lah, bantuin aku aja cari keong sawah. Cari keong sawah. Iya. Di mana? Ya di sawah lah, masa di Sama sungai. Aura juga. Iya. Ayo, Neng. Ya Pak RT, biar kita aja survei. Ayo. Biar Mas Danang jadi di sini. Ayo. Udah Pak RT, bantuin survei sana. Ayo. Ya Mas Gundul ya. Ya. Ayo, kita siap-siap dulu. Lumayan lur, jadi ketambahan personel nih buat cari keong di sawah. Oh iya lur, di musim-musim kayak sekarang iki, sawah di desaku emang lagi banyak hama nih lur. Salah satu yang bisa merusak kualitas hasil panen padi, yo keong sawah iki. Disebut keong sawah karena hewan bercangkang ini habitatnya ada di area persawahan yang penuh dengan air ataupun lumpur. Keong ini sangat merajalela saat tanaman padi mulai tumbuh tinggi. Ya wis lah, daripada Pak Tani pusing, mending aku bantu hunting aja ya lur. Walaupun hama keong sawah iki jos gandos lur kalau jadi olahan. Wah, lumayan nih lur. Keong sawah hasil buruanku dengan Teh Aura dan Mas Danang dapat banyak loh. Yo iya lur, hidup di area yang berlumpur membersihkan keong sawah jadi hasil yang wajib. Apalagi keong ini nanti mau kuolah jadi masakan, yo harus higienis toh.
Saranku, kalau mencucinya mau benar-benar bersih, membilasnya harus berkali-kali dan memakai air yang mengalir ya lur. Untungnya di desaku iki gak perlu susah lah mencari air deras yang mengalir. Cukup bawa ke sungai wae lur. Jangankan keong, aku pun juga sering loh mandi di sini. Lanjut lur, setelah dicuci bersih, aku mau merebus keong sawah. Proses perebusan iki cuma awalan aja ya lur. Tujuannya untuk memastikan keong sawah bener-bener gak hidup lagi. Wis mati sak mati-matine lur. Rebus sampai airnya mendidih atau kurang lebih selama 30-60 menitan yo. Tapi yo inget, mau direbus sampai 10 hari sekalipun jangan berharap cangkang keongnya bisa empuk yo. Nggak mungkin lur. Setelah selesai perebusan awal, isi keong di dalam cangkang jadi mudah mencongkelnya. Tapi tidak semua bagian keong iki bisa dimakan yo. Pisahkan kotoran dengan inti dagingnya. Keong sawah sendiri lur dibagi menjadi keong yang beracun dan tidak beracun. Biasanya keong sawah yang beracun memiliki cangkang atau rumah keong yang berwarna keemasan. Sedangkan keong sawah yang tidak beracun adalah keong dengan warna cangkang yang sedikit hijau, coklat, atau kehitaman. Di beberapa daerah, keong sawah sejenis ini sering juga disebut dengan tutut. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak keong sawah supaya enak dan aman. Nah, caranya nih sebelum dimasak keong sawah ini dikasih air jeruk dulu. Jadi setelah itu diremas-remas supaya rasa amisnya hilang dan racun-racun yang tersisa juga hilang. Boleh dicoba. Sambil menunggu aku sama keong sawahku, Teh Aura dan Mas Danang lagi ngapain ya lur? Jangan-jangan alah, aku udah curiga aja iki lur. Kirain ngapain berduaan. Nggak taunya Teh Aura dan Mas Danang mau bikin bumbu untuk olahan keong sawahku tuh. Katanya mau dibikin jadi olahan strudel dengan isian pedas nikmat. Bahan isiannya komplit lur. Mulai dari bawang, cabai, aneka bumbu racik, penambah cita rasa, sampai sekotak keju juga ada. Wah, mantep iki. Aroma asli keong sawah emang sedikit amis lur. Tapi tenang, selain dengan air jeruk, pilihan bumbu untuk olahan masakannya juga harus tepat. Bahan baku bumbu dapur dengan aroma wangi dan cita rasa kuat bisa jadi pilihan nih. Salah satu nih yo bawang putih iki lur. Jangankan keong sawah, vampir di film-film aja katanya takut lur sama aroma bawang putih. Sentuhan cita rasa pedas dari irisan cabai setan bisa juga jadi pilihan. Iris yang banyak dan agak besar yo, biar mantep lur pedasnya. Oh iyo, bawang bombay juga punya aroma yang cukup kuat loh lur. Aromanya akan tercium lebih maksimal saat nanti ditumis. Lur, sementara Mas Danang mengiris bumbu tumisnya, Teh Aura membuat kulit strudelnya. Tepung terigu, mentega, dan gula pasir jadi yang pertama masuk adonan. Remas-remas sampai semua tercampur rata yo. Jangan lupa beri air secukupnya biar adonan agak mengental. Ah, udah. Udah, Neng. Terus gimana ini? Langsung ke gundulin aja. Oh, saya bawa ke gundul? Iya sih. Oh iya, saya anterin. Kalau Teh Aura jangan kemana-mana yo, kulit strudelnya belum selesai tuh. Kalau tekstur adonan dirasa udah sempurna, tandanya udah siap untuk dipipihkan. Kalau ada gilingan boleh pakai gilingan, tapi kalau ndak ada
Yo botol bekas sirup koyo ngene ora apa-apa lur. Lanjut lur ya. Aku masih sibuk dengan keong sawahku iki. Setelah ku rendam dan remas-remas dengan air perasan jeruk lemon, aroma amis keong sawahe jadi berkurang lur. Api iki. Gundul, Ya, gimana keongnya udah siap? sudah nih. Oh, ini ada titipan dari Teh Aurel. Oh ya, taruh situ aja. Tolong ditumisin ya. Ya, taruh sini aja. Saya mau survei malah ikut ngambil keong. Ya, nanti makan bareng. Ya, tapi ini tolong ditumisin dulu ya. Iya, Saya iya. simpen dulu, Iya, bawel amat sih. Ya, Udah sana kasih survei. Ya, kasih. Wah, pas banget lur. Begitu keongku siap, bumbu tumisnya juga udah siap. Supaya aromanya makin sedap, kita tumis pakai margarin aja ya lur. Kalau udah panas, bawang bombay jadi yang pertama masuk. Aromanya mantep lur. Selanjutnya cabai, wortel, serta susu bisa masuk berikutnya. Wah, mantep. Tambah pakai susu makin gurih pasti nih. Apalagi pakai tambahan keju juga lur. Udah koyo masakan London. Ndak percuma yo dinamakan strudel. Namanya kebarat-baratan lur. Lanjut lur. Setelah mendidih, tinggal kita cemplungin daging keong sawahe. Peras-peras dulu yo air jeruknya biar ndak merusak cita rasane dan supaya ndak keaseman juga. Tinggal terus diaduk sampai mengental dan pasti nih sampai mateng yo. Ndak usah terlalu lama. Keong sawahe kan udah mateng juga lur. Sip lah, langsung ku antar ke Teh Aura aja yo. Teh, nih keong sawahnya udah dimasak, enak banget loh. Ya, Bro, makasih ya, Bro. Oh iya Teh, tinggal dulu Teh ya. Ya. Tinggal tugasi Teh Aura ngolah hasil tumis keong sawahe. Kulit strudel yang sudah tipis sudah siap juga untuk dijadikan pembungkusnya lur. Lur, strudel berasal dari Eropa lur. Jenis kue pastry berlapis iki biasanya diisi dengan manisan atau buah-buahan. Tapi inovasiku kali ini agak sedikit beda yo. Boro-boro manis. Lah, wong isiane tumisan pedes gurih keong sawah. So pasti makin yummy lur. Isian keong sawahe ojo nanggung-nanggung yo Teh. Yang banyak aja sekalian biar makin puas menyantapnya. Nah, setelah isian tertutup dengan rapat, strudel siap untuk dipanggang. Wih, kalau strudel udah matang begini, keong sawahe jadi naik kelas iki lur. Panganan desa dari bahan hama tanaman bisa disulap jadi kudapan ala Eropa. Keren banget toh. Soal cita rasane jangan ditanya lur. Pedes gurih nikmat isian keong sawahe terbungkus sempurna dengan lapisan kulit strudel yang renyah abis. Yang pasti bikin perut jadi gak lapar lur.
Aku diajak Teh Alin panen bunga loh. Bunga ini jadi favorit masyarakat Indonesia untuk menyambut hari raya. Ayo, siapa yang tahu bunga yang aku maksud? Jawabannya bunga sedap malam, Lur. Bunga ini identik dengan aromanya yang harum semerbak, terutama di malam hari. Karena wanginya, sedap malam juga dimanfaatkan dalam pembuatan parfum dan minyak esensial. Gundul, kayaknya ini udah cukup. Udah banyak kan? Udah banyak. Oh iya ya. Udah ya. Loh, kenapa itu Teh Alin? Ayo Teh, lebih cepat hati-hati, jalannya, Teh. nanti keburu siang. Kenapa Teh? Yuk. Walah, ternyata Teh Alin takut kalau jembatannya roboh. Tenang Teh, selama ada Gundul, pasti Teteh akan aman dan menstosa. Dul, tolong ya petikin bunganya, terus bersihin bagian batang dalamnya tuh. Batang yang mudanya Teh? Ya, yang mudanya betul. Dipotong-potong sekalian. Dipotong-potong sekalian. Saya mau siapin bumbu dulu ya. Oh, ya Teh. Yuk. Aku pikir bunga sedap malam mau dijadiin pengharum ruangan. Ternyata Teh Alin mau masak bunganya. Wah, menarik iki Lur. Aku belum pernah nyobain olahan sedap malam. Sebelum diolah, sedap malam harus dicuci untuk menghilangkan aroma khasnya. Oh iya, bagian yang bisa diolah hanya bunga dan batang mudanya. Karena batang yang tua lebih liat dan kurang nikmat dimakan. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah bunga sedap malam supaya enak dan lezat. Jadi sebelum diolah nih bunga sedap malam, dia harus dikasih garam dulu dan diremas-remas supaya getahnya hilang dan rasa getirnya hilang. Boleh dicoba. Merendam bunga sedap malam tidak hanya menghilangkan getah dan rasa getir, tapi juga bisa melembutkan tekstur bunga. Jadi saat diolah tidak butuh waktu lama untuk matang. Ternyata Teh Alin mau buat sedap malam bumbu empal gentong, Lur. Wah, iki sepertinya menarik. Aku jadi gak sabar main nyicipi rasane. Teh, ini Teh, bunga sedap malamnya Teh. Udah dicuci Teh. Nah, makasih dulu ya. Oh, ya Teh. Bunga dan batang muda sedap malam dirajang dulu, Lur, supaya lebih mudah disantap. Tapi jangan terlalu halus yo, agar tekstur bunga masih terasa. Untuk bumbu empal gentongnya memakai lada, pala, dan cengkeh.
semuanya dihaluskan. Kemudian ditambah bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Kalau batang serai, lengkuas, dan jahe cukup digeprek wae. Karena sedap malamnya mau dijadikan gorengan, campurkan dengan parutan wortel, bihun, bawang putih, garam, gulai, tepung terigu, dan telur. Aduk sampai rata, kemudian cetak dalam loyang. Kukus adonan selama 25-30 menit. Setelah matang, langsung dipotong bentuk dadu. Kemudian celupkan dalam kocokan telur dan goreng sampai kecoklatan. Neng atos? Oh, atos bu. Mangga teh ibu diperaskeun ya neng. Iya. Tumis bumbu empal gentong sampai benar-benar wangi ya lur. Soalnya kalau tidak, masakan akan cepat basi dan berbau langu. Tuangkan santan dan aduk bumbu sampai rata. Aduk terus santannya supaya tidak pecah lur. Tambahkan garam dan gula biar makin sedap. Ojo lali dikoreksi rasane biar jus gandos rasane. Aku nggak nyangka empal gentong yang biasanya berisi potongan daging bisa diganti dengan olahan sedap malam. Aromanya juga sedap pol iki lur. Aku jadi makin gak sabar ngicipi. Sedap malam, bumbu empal gentongnya udah jadi, dijamin enak. Dicoba ya Pak. Cita rasa sedap malam yang gurih bercampur sempurna dengan kuah empal gentongnya. Ternyata rasa dan tekstur olahan sedap malamnya gak kalah lezat dengan daging empal. Makan siangku kali ini benar-benar enak di lidah dan mengenyangkan perut. Apalagi dinikmati ramai-ramai begini, jadi makin nikmat lur. Nul. Apa Nul? Ah, Mama ngaget-ngagetin aja. Oh, lagi ngapain sih Bang? Ini cari papagan Nul. Oh, papagan buat apaan mah? Buat martabak itu. Pesanan Pop Bubut. Papagan buat martabak? Iya. Wah, boleh juga nih. Mau bantuin? Wah, iya Bang, tak bantuin ya. Iya, nanti. Biar dapat martabak nanti. Tenang Mang Edi, pasti aku bantu kok. Lagian siapa sih yang nggak mau martabak? Aku harus manjat pohon kayu kalijaran untuk mengambil papagannya. Di kampung adat Bence, Kabupaten Ciater Subang, masyarakat wis biasa memanfaatkan papagan atau kulit kayu yang tebal. Di sini biasanya dijadikan sambal lur. Pohon kalijaran lumayan tinggi yo, bisa lebih dari 5 meter. Aku mesti hati-hati memanjat. Alat untuk mengambil papagan memakai bedok. Tinggal potong kulit bagian luarnya seperti iki lur. Nul, udah banyak nih Nul. Hah? Udah banyak. Udah banyak Bang? Iya. Bersihin, tolong bersihin ya. Oh. Kasih ke teh puput. Oh, bersihin dulu baru kasih teh puput. Iya. Oh, iya Bang.
Siap, Mang. Pasti aku bersihkan dulu kok. Biar Teh Puput tinggal ngolah papagannya. Cara membersihkan papagan sederhana wae, Lur. Kupas kulit bagian luar yang kasar. Pastikan semua bagian luarnya terpotong sampai bersih yo. Selanjutnya, cuci papagan dengan air bersih. Ojo lali, sikat semua permukaannya sampai tidak ada lagi kotoran yang menempel. Setelah itu, papagan dicincang halus. Kalau sudah, langsung tumbuk papagan sampai benar-benar halus. Kalau bentuknya begini, lebih mirip abon ya, Lur. Jadi pengen langsung ditaburi ke nasi anget iki. Tapi iki mentah dan belum enak rasane. Teh Puput, ini papagannya udah siap, Teh? Jangan dong, makasih banyak. Oh, ya, Teh. Teh Puput dan Teh Wiwi lagi menyiapkan bahan untuk martabak papagan. Timun dan wortel dipotong dadu. Iki jadi pelengkap martabaknya, Lur. Untuk kuahnya, siapkan bawang bombay, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Semuanya dipotong-potong yo. Sekarang bikin isi martabaknya. Cabai dan daun bawang diiris tipis. Kemudian campur dengan telur dan garam. Aduk sampai semua tercampur rata. Terakhir, masukkan papagan dan diaduk lagi. Isi martabak sudah beres yo, Lur. Sekarang tinggal membuat kulit martabaknya. Campurkan tepung terigu, garam, dan air. Kemudian tambahkan mentega dan diaduk lagi sampai kalis. Kalau mau martabaknya meriah, bisa ditambahkan pewarna makanan yang aman dikonsumsi yo. Udah beres, Teh? Udah nih, udah selesai. Oke, saya bawa ke dapur ya buat dimasak. Iya, sok. Pak, ini adonannya sudah jadi. Ya, makasih Neng ya. Ya. Sekarang tinggal memasak martabaknya. Seperti martabak pada umumnya, adonan akan dilebarkan seperti ini. Kelihatannya gampang, tapi ada teknik khusus untuk supaya kulitnya bisa tipis, lebar, dan gak rusak. Kalau sudah, panaskan adonan di penggorengan. Lalu tambahkan isi martabaknya. Tinggal tunggu sampai matang wae iki. Untuk adonan kuahnya, tumis bawang bombay, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Kalau sudah keluar aroma wanginya, tambahkan air, gula merah, dan asam jawa.
Iki yang aku tunggu-tunggu lur, martabak papagan yang menggugah selera. Pasti yang di rumah juga ikutan ngiler toh yo. Sopo sing nyangka kalau di dalam ada papagannya. Beh, beneran jos gandos rasane lur. Ternyata papagan bisa menggantikan daging yang biasanya ada dalam martabak. Jangan bayangin kulit kayu yang keras. Teksturnya papagannya benar-benar empuk dan kaya rasa.